Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan hadarkanil Islam. Ahmaduhu wa as'aluhul mazida minal fadil wal ikram. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bini'matihi Ramadan wa bini'matihi ukuwah wa bini'matil istiqamah wa bini'matis sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini subuh Ramadan yang ke-14, hari ini kita masih dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan sehingga kita masih bersemangat untuk menghadiri siagai eganna pakasiam malabbi na panupong Allah Ta'ala rilalanna ulan ramalang iwe. Mamuaray akan ngatapur masjid tayewe mancaji wasilah kung Allah Ta'ala nak dampengi sinin na dosa-dosa tamapura lalaweh. Kita berharap para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang sampai hari ini masih ada kesulitan-kesulitan hidup, merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa terlepas dari kesulitan itu dan ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang mudah untuk kita lalui sehingga kita bisa meraih keberkahan, terutama keberkahan bulan suci Ramadan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah sidi ulama besar yang masih keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah menyampaikan, ya kotomelo lolongan ni papujin na pong Allah Ta'ala, kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, maka beliau menyampaikan, perkuatlah ibadah sebelum subuh dan setelah subuh. Apa ibadah itu yang kita perkuat sebelum subuh? Salah satu di antaranya itu adalah nasab Allah Ta'ala, faminal laili wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibadah istimewa yang perlu kita perkuat, salah satunya sehingga insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Ini itu bangun di sepertiga malam sebelum subuh. Ibadah ini disaksikan Allah Subhanahu wa taala, disaksikan langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya turun ke langit bumi untuk melihat hambanya. Nigi tahu moto di tengah benih atau sepertiga malam untuk makderari rilupung Allah Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang. Ada yang namanya rahmat umum,
ada yang namanya rahim secara khusus. Ada orang yang diberikan kasih sayang di dunia ini, tetapi tidak diberi kasih sayang di akhirat. Ada juga orang yang disebut ar-rahim, itu adalah kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kasih sayang di dunia ini, kemudian lebih-lebih diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia akhirat. Kitalah yang senantiasa diperkuat, senantiasa memperkuat ibadah kita sebelum subuh ini, maka insya Allah kita akan diberikan kasih sayang Allah di dunia ini dan kasih sayang Allah di akhirat kelak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rilalanna ulan ramalang yewe nalengi kemudahan pengelau taala untuk moto di sepertiga malam. Terutama nih idi ibu-ibu ya, motoki di sepertiga malam untuk melakukan aktivitas Ramadan, maka kita sempatkan dulu untuk sholat tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab nak janjiya pengelau taala nigi tau moto di sepertiga malam untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan diangkat, derajatnya akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan hidup yang kita alami sekarang ini dan hari-hari selanjutnya, mari kita rubah kesulitan hidup itu dengan membiasakan diri untuk bangun di tengah malam, salat tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang perlu diperkuat berikutnya adalah ibadah salat sunnat sebelum subuh. Qabliyah subuh. Ini pahalanya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai agama kita ya mengatakan bahwa pahalanya ini ya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Luar biasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sehingga dua ibadah ini harus kita perkuat. Ya. Kalau kita ingin ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan diberikan kasih sayang khusus. Kita dicintai dunia dan dicintai oleh akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini ya, pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita sebelum Ramadan, kita mungkin jarang salat subuh seperti ini. Kita jarang bangun di tengah malam. Tetapi dengan lahirnya bulan Ramadan ini, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan Ramadan itu adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diberikan ya, Ramadan ini tidak akan pernah diberikan dari umat-umat yang lain selain umatnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah di dalam sujudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puang, talingak kesempatan mencaji umat Muhammad. Padahal Nabi Musa, jaraknya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 30 generasi. Napewat disidapi generasina umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai Nabi Musa ya nalolongan ni kelebihan na iya umat Muhammad. Sehingga dilalan na sujud na milodwangi lori pengelo ta'ala. Puang, talengak kesempatan untuk mencaji umat Muhammad. Ternyata Nabi Musa alaihi salam pernah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala natapu-tapu asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pengelo ta'ala, Musa, inni attaitu ummata Muhammadin ya nuraini kaila yadurruhum sulmatani. Musa, melo kak malengi dua kelebihan
dua cahaya, nur aini, dua cahaya umatna Muhammad. Kaila yadurruhum sulmatani. Dua cahaya ini saya tidak akan pernah memberikan kepada umat-umat yang lain. Dua cahaya ini kata Allah Subhanahu wa taala mampu menerangi dua kegelapan di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dua cahaya ini mampu menerangi dua kegelapan di hari kemudian. Di saat itu tidak ada cahaya yang mampu menerangi kegelapan itu selain cahayanya yang akan saya berikan kepada umatnya Muhammad. Maka dari Nabi Musa cahaya agai rupuang nakubali po Allah Ta'ala makada nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahayana ramalangi si bawa cahayana akurangi. Dua cahaya ini kalau kita mampu maksimalkan ibadah di dalamnya, kalau kita mampu berkomunikasi baik di dalamnya, maka kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menerangi kegelapan hari kemudian atau hari pembalasan. Yang pertama adalah nurul Ramadan. Bagaimana caranya kita mengambil cahaya bulan Ramadan? Napahangi andre guru tepat tasiri kumelo ki lolongang i cahaya na ramalang maksimalkan ibadah rilalanna ulan ramalang iyewe. Ya. Maksimalkan ibadah-ibadah wajib dan maksimalkan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah wajib itu termasuk ni sempaja 5 waktu nania puasa rilalanna. Ya. Kalau kemarin waktu sebelum masuk Ramadan kita masih terbiasa sering bahkan terlambat untuk melaksanakan ibadah wajib ini, salat fardu, naik hari lalanna ulan ramalang yewe, jangan pernah kita tinggalkan. Peliharalah salat wajib itu. Nah sebab makadai nabitta amala kaminan napuji pong Allah Ta'ala ini itu as-salatu ala waktiha sempajang ripamula wattue. Ya. Kalau kita sebelum Ramadan ya mungkin masih terbiasa dengan terlambat, masbuk dan lain sebagainya, atau melo pitama wattue waktu berikutnya baru kita salat. Maka hari ini dan hari-hari selanjutnya terutama dalam bulan suci Ramadan ini, maka mari kita maksimalkan sempaja 5 waktu tah. As-salatu ala waktiha. Yakippaha idi sila suratku macawe bolana pole masigi kita usahakan berjamaah di masjid dengan imam. Ya. As-salatu ala waktiha. Iya ko yang kalinga ni masigi ya atau imange melakukan awal waktu ya rega muadzin azan di masjid, maka mari kita bersemangat berbondong-bondong untuk datang ke masjid untuk secara bersama-sama imam ya melaksanakan sholat berjamaah ya. Dan lebih baik lagi kalau kita bersama-sama imam takbiratul ihram. Itulah yang disebut Nabi as-salatu ala waktiha. Banyak di antara kita hari ini ya terutama yang punya kesibukan pekerjaan kantor ya, kadangkala kalau kita rapat atau ada hal-hal penting yang kita lakukan, kemudian tiba-tiba kita mendengarkan suara azan di masjid, biasa kita mengatakan bahwa hentikan dulu rapat, hentikan semua kegiatan. Jolo na yang kalinga bang, yang kalinga bawa mi bang, sisan nama tu pura batawe, lanjut kasih rapat, lanjut kasih jama-jamange. Padahal penguli iro nondangi pengolo Ta'ala papa aja nih sinin na iro aktivitas kegiatan kita. Semua kegiatan dunia hentikan sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ko yang kalingan itu bang, ya mari kita sadarkan diri. Maka deh, iya penguli iwe bukan
bukan panggilan biasa. Tania pimpinat tayi ko kantor muliki, ya. Tania sila surat muliki, tapi ia penguli langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin melihat hambanya. Mana hambaku yang patuh terhadap perintahku, ya. Maka disitulah dilihat bagaimana kita maksimalkan ibadah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam bulan suci Ramadan ini. Begitu juga puasa yang kita laksanakan ini, mari kita maksimalkan. Puasa maksimalis. Mari kita maksimalkan puasa. Sininna yero landro aleta, ipa puasa manangi mulai dari mata, ya, telinga, ucapan-ucapan kita. Yang lebih penting lagi adalah puasa hati kita. Nasaba namo sidappe kita sidie rupa tahu sila suratta, ya, ia kode tulle pada cengi iro atitta, papua sama de cengi atitta, namo sidappe ki sila suratta, tatta iro atitta, biasa masolang loko padatta rupa tahu. Jadi kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita maksimalkan puasa kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga nanti cahaya Ramadan bisa kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu le paham madeceng, maka de tu nasininna sila suratta rilalanna ulan ramalang iyewe lolongan mana cahaya begitu terangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara-saudara kita iero cahayana lolongan padami pak jennangange suakna nasabak magai dia tidak bisa maksimalkan amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan. Dia tidak bisa maksimalkan puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Dia tidak bisa maksimalkan tarawih dalam bulan suci Ramadan ini. Dan lain-lain sebagainya. Sehingga cahaya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dipergunakan nanti menjadi cahaya akhirat, cahaya kegelapan akhirat, tidak maksimal, sehingga cahayanya itu tidak begitu terang, ya. Lain halnya saudara-saudara kita rilalanna ulan ramalang ini, kalau dia mampu maksimalkan ibadah wajib, ibadah sunnah rilalanna ulan ramalang ini, maka cahayanya akan begitu terang benderang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita nanti dibangkitkan dari alam kubur, manusia pertama-tama yang bangkit dari alam kubur itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia dibangkitkan, cahayanya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menerangi sekitar seluruh tubuhnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah celakanya kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam bulan Ramadan ini kita tidak mampu memaksimalkan cahaya dalam bulan suci Ramadan. Sehingga nanti alangkah celakanya kita saat kita dibangkitkan dari alam kubur, lepatatungi poliki buru'eh. Kemudian diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai cahaya yang begitu terang seperti saudara-saudara kita. Kita tidak memiliki cahaya begitu terangnya di saat cahaya itu sangat kita butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita mengambil maksimal mungkin cahaya di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kata Allah, nurul Quran, cahayana kurang melebihi. Nigi tahu melo, layalek cahaya maksimal, cahayanya Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini, maka setiap harinya, setiap saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kukuki masigi ang tawattu tabukkai kurang melebihi. Tabacai 1-2 halaman. Kukuki bolata ang tawattutta tabukkai kurang melebihi. Untuk mengambil cahayanya Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim.
Perlu paham madeci bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nigi tahu si mata pojiwi bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dipastikan maka hidupnya akan dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dua kota besar ini kota yang termulia di seluruh dunia, kota yang dua-duanya ini sering kita kunjungi pada saat kita melaksanakan umrah dan haji, yaitu kota Makkah dengan kota Madinah. Kenapa menjadi mulia? Nasaba unran koram malabi'e na panopong Allah Ta'ala. Tidak ada kota lain yang ditempati menurunkan Al-Quran selain ini. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang termulia di antara manusia? Bahkan nabi-nabi dari Allah Subhanahu wa taala, nabi kita lah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nasaba unran na pong Allah taala na pano koram malabi o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat Jibril adalah pemimpin semua malaikat? Malaikat yang termulia di antara sekian malaikat. Nasaba unranna pong Allah taala mapololwangi iyaro akoram malabi nabawai lokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuncinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ia kotomelo lolongan kemuliaan dari Allah, kotomelo lolongan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ambillah nurul Quran, maka engkau akan dimuliakan oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man qara'al Qur'an fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramah adkhalahu Allahul jannah wa syaffahu fi asrati min ahli baiti kullihim qad wajabat lahumun nar. Nigi tahu si mata poji mak baca Quran malabi bahkan nigi ummatna Muhammad mak kepala Quran ma pala ya Quran malabi kemudian dia muliakan Al-Quran dengan mematuhi perintah-perintah Al-Quran, maka dia akan dimasukkan di dalam surga oleh Allah dan diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya untuk dia gandeng masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang unik bapak-bapak sekalian, negara yang paling banyak penghafal Al-Qur'annya saat ini adalah negara Palestina. Ternyata tentara-tentara Palestina itu yang berperang melawan Israel itu rata-rata penghafal Al-Quran. Sehingga ia kemamusuh dia nama tahu mati. Dia nama tahu mamusuh riolona Israel na sabak magay angka kurang melebih mak dekke okurilandro alena. Kalau dia mati pada saat itu maka dia mati syahid dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam surga. Itulah tentara Israel, tentara Palestina. Bahkan ada yang lebih unik lagi, yang lebih baik lagi, ada satu budaya di negara Palestina itu, dia usahakan setiap keluarga dia bisa melahirkan minimal 1 penghafal Al-Quran. Setiap rumah dia bisa lahirkan 1 penghafal Al-Quran. Kenapa? Nasaba iyero na tangha desa na nabitta. Nigi kita boleh sit di pak kepala Quran, maka pak kepala ero wijawijatta ya lengi kesempatan okupung Allah Ta'ala tamari lalana suruga dan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya untuk dia gandeng masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada program mulia Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita bahwa dia ingin menjadikan Sidrap ini adalah lumbung penghafal Al-Quran. Saat ini sudah sekitar 86 pondok-pondok tahfiz yang sudah menelurkan, yang sudah menghasilkan penghafal-penghafal Al-Quran di Kabupaten Sidrap ini. Mungkin pada saat ini sudah terprogram 1 RT, 1 RW, ya sudah ada 1 penghafal Al-Quran. Dan itu tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti ini
Bapak Bupati akan meningkatkan satu keluarga, satu penghafal Al-Quran. Biasa maka ada jemaah, Ustaz, macam mana nih anakku? Dia nanulai, dia naga kesempatan na maka palak Quran, na mau maka palak silak dato nih tamah. Laya palak ayat pertama, malengo, kemudian ya palak si ayat kedua, terdengi ayat pertama. Ya lupa ayat pertama. Nah sebab biasa saya, Pak, ya mapamula umur 50 tahun umurku. Saya biasa programkan satu hari itu satu saja ayat. Tidak perlu banyak-banyak, satu saja ayat ini, satu hari. Jadi biasa saya lakukan, wapala ayat pertama. Aswewe, bajanna wapala si ayat kedua. Sisanna wapala ayat kedua, lenyak si ayat pertama. Makwaro. Jadi memori memang kalau orang dewasa itu seperti kita ini susah, sangat susah. Agak solusinya. Iko malup kumana ni anak ta apo tanah. Nasaba iro ko apo orang paling dekat dengan neneknya, dengan kakeknya itu apo. Ya. Macaningnya apo biasa tuh anak Madappe itu apo okko nenena na yokko ambo na siban. Jadi idi na nenek si bawa kakek pak guru niero apo tah arakang apo tah loko agamai. Ya kepaha maka palak korang. Ya. Sehingga ira tu matu apota dena lamana yang keluarga ta 10 na renre tamu suruga. Na renreng yang makna si baba pakna. Na renren ni kakek na si bawa nenek na. Nape apa? Annapi. Kong kasilasuran na renre topa. Jadi kedepannya ini bapak-bapak sekalian, mari kita maksimalkan anak ta patuji loko agamai na mo manisidi. Kung kanak talima, iku perlu na musik dimi, matuju na pagkapalak korang, insyaallah, ina tumatu, de na pandas rasa ki oku sormon rin na kung Allah Ta'ala. Iya pala ko de sigaga pota, ala ni Sara, iro waram paratta tak katanima kukwewe, sappa ki ananak pagkapalak, tapaliharay, tajamingi, anrena, pakaianna, ako malabina, maka kitalah termasuk keluarga-keluarga penghafal Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi dua cahaya ini yang perlu kita maksimalkan di dalam bulan suci Ramadan. Rogi kodena maksimal dua cahaya ta iyewe. Nasa pung Allah Ta'ala nurul Ramadan wa nurul Quran. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita sadari diri, apalagi di tau macocoan yang umur nah 50 ni ya regaan ni 10 na tahu lo yase. Maka dei ande gurut ta kali sidendreng. Iya tu di tomatoae lay bali-bali manitay tuok. Betuangan na nadapi ni wattun na cuma iro pong Allah Ta'ala na lemopi kesempatan cek dek manih. Jadi rilalan na ulan ramalang iyewe tak gangkang ulyangi bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Aja gaga waktu berlalu begitu saja tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja gaga waktu cek dek, ya lewat, tidak ada cahaya Ramadan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bapak-bapak sekalian, melalui kesempatan yang singkat ini, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Karena waktu, maka mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat kita raih keberkahan Allah, keberkahan Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.